Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi mata kuliah praktek peradilan pidana, ini perlu saya sampaikan secara singkat bahwa tahapan-tahapan persidangan di pengadilan negeri ini yang perlu kita pahami, bahwa terkait dengan tahapan-tahapan di dalam persidangan, tentunya modal kita itu harus menguasai hukum acara pidana, karena untuk persidangan semuanya itu sudah diatur oleh KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi jangan khawatir, ini akan saya sampaikan secara singkat ya, terkait dengan tahapan-tahapan persidangan di pengadilan negeri. Ada berapa tahapan persidangan di pengadilan itu, terutama dalam masalah pidana ya. Dalam kesimpulan saya bahwa persidangan pidana ini yang saya rumuskan itu ada 8 kali persidangan, dan itu nanti bisa dipersingkat. Kadang-kadang teori praktek itu tidak sama dengan teori, itu hal yang biasa. Yang perlu saya sampaikan di sini, tahapan-tahapan sidang pidana di pengadilan negeri itu ada 8. Sidang yang pertama adalah agendanya, yaitu pembacaan surat dakwaan. Nanti hakim akan memerintahkan kepada JPU untuk disilakan membaca surat dakwaan. Itu dibacakan di sidang pertama. Kemudian sidang yang kedua, agendanya adalah sidang pembacaan eksepsi. Eksepsi itu apa? Eksepsi itu artinya keberatan. Setelah pembacaan eksepsi dibacakan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya ataupun penasihat hukumnya, maka itu nanti akan ditawarkan kepada JPU apakah ada tanggapan. Mestinya ada, berarti masuk ke dalam sidang ketiga. Sidang yang ketiga adalah tanggapan jaksa terhadap eksepsi yang dibacakan tadi oleh terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Kemudian masuk ke sidang yang keempat. Sidang yang keempat itu adalah sidang pembuktian. Sidang pembuktian itu ada 2. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum, kemudian pembuktian oleh terdakwa atau kuasa hukumnya atau penasihat hukum. Yang pertama, pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Ini nanti jaksa akan mengajukan dua bukti. Yang pertama, pembuktian oleh jaksa penuntut umum pengajuan saksi yang memberatkan. Saksi yang memberatkan itu disebut dengan saksi acat. Setelah itu, jaksa nanti akan mengajukan alat bukti lainnya. Guna apa? Guna untuk mendukung argumentasi JPU ataupun jaksa penuntut umum. Ini berarti sudah selesai ya pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu berarti hakim akan mempersilahkan kepada terdakwa ataupun penasihat hukumnya untuk mengajukan bukti. Bukti yang pertama adalah saksi yang adecat. Saksi adecat itu berarti 2 saksi adecat itu adalah saksi yang menguntungkan ataupun nantinya dapat meringankan hukuman terdakwa. Itu namanya saksi adecat. Setelah itu penasihat hukum nanti juga akan mengajukan alat bukti lainnya. Guna apa? Guna untuk mendukung argumentasi yang disampaikan terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Ini adalah termasuk ke dalam sidang pembuktian, masuk ke sidang yang keempat.
Kemudian sidang yang kelima apa? Sidang yang kelima itu adalah sidang lanjutan, yaitu pemeriksaan terdakwa. Terdakwa nanti akan dipanggil oleh hakim, kemudian diperiksa, dan di situ nanti akan ditanya oleh jaksa, terdakwa akan ditanya oleh hakim, bahkan penasihat hukumnya ataupun PH-nya juga diperbolehkan untuk bertanya kepada terdakwa di dalam persidangan. Kemudian sidang yang keenam adalah pembacaan tuntutan. Pembacaan tuntutan itu disebut dengan requisitoir. Setelah sidang pembacaan tuntutan, kemudian sidang yang ketujuh adalah sidang pembacaan pembelaan atas surat tuntutan ataupun requisitoir. Pembacaan tuntutan. Setelah pembacaan sidang yang ketujuh adalah pembacaan pembelaan atas surat tuntutan. Setelah itu nanti baru ada tanggapan-tanggapan. Tanggapan-tanggapan itu disebut dengan replik dan duplik. Dalam hal itu, untuk tata cara pembacaan replik dan duplik itu, kalau replik berarti sama dengan pembacaan requisitoir ataupun tuntutan, dan tata cara pembacaan duplik juga sama dengan pembacaan pembelaan ataupun pledoi. Kemudian sidang yang ke-8 adalah sidang pembacaan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, termasuk tuntutan pidana, pledoi atau pembelaan, dan replik dan duplik ataupun tanggapan-tanggapan. Maka dasar-dasar pertimbangan tersebut nanti akan dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Itu adalah merupakan tahapan-tahapan di dalam persidangan terkait perkara pidana. Lah, tahapan-tahapan itu ini perlu kita simulasikan, perlu kita praktekkan di peradilan semu di Fakultas Hukum dengan mengangkat kasus ataupun perkara pidana ataupun tidak pidana. Boleh nanti kasus yang ditampilkan berupa pemalsuan surat atau pemalsuan surat, sumpah palsu dan keterangan palsu, penghinaan yang diatur dalam pasal 310, atau penganiayaan 351, pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan 372, pelanggaran kesusilaan, penipuan 378 KUHP pengerusakan 406, pengeroyokan pasal 170 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Ini seperti dua penyerang novel Baswedan. Si pelaku dijerat dua pasal, yaitu pasal 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 tentang penganiayaan. Ini perlu kita simulasikan. Insya Allah ilmu yang kita praktekkan itu nanti sangat bermanfaat ketika nanti Anda semua menjadi sarjana hukum, bahkan ketika menjadi praktisi hukum. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.